Jadi kaji tasawuf itu adalah mengkaji kesadaran diri, atau dalam bahasa tasawufnya kaji ma'rifah. Jadi kaji tasawuf itu kaji kesadaran diri. Sadar itu bahasa Arab, sodar, sodrun. Jadi sadar itu bukan di belakang tapi di depan, artinya dada. Sodrun menjadi bahasa Indonesia sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang saya hormati, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini Allah masih berikan pada kita untuk bisa hadir di rumah Allah ini, di masjid ini, guna untuk melakukan ibadah, khususnya sholat subuh berjamaah. Sholat subuh itu dimensinya dua, sudah sering saya sampaikan. Jadi kaji tasawuf itu adalah mengkaji kesadaran diri, atau dalam bahasa tasawufnya kaji ma'rifah. Jadi kaji tasawuf itu kaji kesadaran diri. Sadar itu bahasa Arab, sodar, sodrun. Jadi sadar itu bukan di belakang tapi di depan, artinya dada. Sodrun menjadi bahasa Indonesia sadar. Dada kita kan di depan, Pak, tidak di belakang. Jadi sadar itu berada di depan dengan cara mengkaji ma'rifah lewat kajian yang disebut dengan tasawuf. Oleh karena itulah maka salah satu atau beberapa ulama menyebut kajian tasawuf itu kajian ma'rifah, kajian sadar diri. Artinya apapun yang kita lakukan jangan sampai tidak atas dasar ma'rifah, jangan sampai keluar dari kesadaran diri, keluar dari dada kita. Di dalam dada ada hati, di dalam hati ada iman, ada ilmu, ada nikmat, ada takwa, ya. Yang itu diliputi oleh jasad, yang di dalam jasad ada nafsu. Dengan kata lain, kaji tasawuf itu mengkaji kesadaran diri sendiri. Jadi kamu sadar apa tidak? Tidak perlu bertanya pada orang lain. Maka kalau kita sholat subuh ini kita harus sadar, apa to sakjane, ngono lho. Jadi sebenarnya apa sholat subuh itu? Kenapa kok disebut dengan sholat subuh, sobah? Kenapa kok disebut dengan sholat fajr? Jadi satu persatu disadari, dimengerti, agar supaya bisa dipraktekkan secara benar dan tepat, sehingga didapatkan nilai guna atau faedah.
benar itu dikaji oleh syariah dalam tasawuf, tepat itu dikaji oleh thariqah atau ilmu thariqah dalam tasawuf, nilai guna atau nilai manfaat itu dikaji dalam ilmu haqiqah atau hakikat. Syariah, thariqah, hakikat, maka akan melahirkan namanya ma'rifah. Atau boleh dibalik, dimulai dari ma'rifah. Ma'rifah terhadap syariah, sadar terhadap syariah, ojo sampai dikurangi, tur ojo ditambahi, kudu bener, sadar ini. Syariatnya ojo sampai dikurangi. Salat subuh 2 rakaat, jangan dijadikan 3. Kenapa? Karena nulayani syariah. Ya, sadari, terus dilakukan secara tepat. Bagaimana kita bisa melakukan secara tepat sholat subuh itu dikaji dalam ilmu thariqah. Kuwi nek ngerti, nek ketemu makna sholat subuh, nek ketemu makna syariah. Bagaimana kita bisa melaksanakan sesuatu itu secara tepat? Itu kalau kita berjumpa dengan sesuatu itu atau menemukan makna, arti, hakikat sesuatu itu. Salat subuh misalnya, ya, secara sederhana sering saya sampaikan, kenapa ini harus diulang-ulang, karena mengkaji tasawuf itu salah satunya disebut dan kaji wurud. Jenengan nanti krungu Pak, wurud, wirid dong ya. Wiridan atau wurud menurut syariah dan tasawuf itu berbeda, gitu. Loncat-loncat mboten napa-napa nggih. Nggih, sing penting intinya saya akan bicara salat subuh. Wiridan niku masuk kajian jenengan ada kandungan ini, ada suluk, ada masdub, ada wurud. Ada suluk, ada masdub, ada wusul, kemudian wurud. Pun nate krungu nama dereng nih. Suluk nggih. Nek suluk sering krungu to. Suluk itu laku syariah dan thariqah, disebut dengan suluk. Laku syariah gandeng thariqah disebut dengan suluk. Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Orang yang menempuh jalan, gitu, yang didasari dengan ilmu atau tahu kesadaran, maka orang ini dipastikan akan dimudahkan menuju jalan surga, tidak tersesat. Dasari kudu ilmu, didasari oleh ilmu. Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman, didasari ilmu. Kila Bang Syariah kan menerjemahkan barang siapa mencari ilmu maka dia dimudahkan untuk masuk surga. Dalam kaji tasawuf, ilmu itu bukan dicari tapi ditemukan, disadari. Karena ilmu di dalam dada, bukan di atas kertas. Kalau yang dikaji itu ilmu, tapi kalau yang dicari, ditemukan, disadari itu ilmu yang dalam dada kita. Ilmu fis sudur, la fis sudur. Artinya kita tahu masing-masing. Baik, suluk itu laku syariah plus thariqah. Suluk, nggih. Jadi wong suluk karo suluk itu enggak podo loh Pak. Wong suluk karo suluk enggak podo gitu. Orang belum tentu ikut suluk, kan ada itu suluk thariqah nggih. Itu suluk beneran. Karena wong suluk itu dasarnya pertama kudu ngerti syariah, kedua ketemu syariah dilakon secara tepat secara thariqah. Suluk itu laku syariah dan thariqah, gitu. Lalu majdub, nanti krungu Pak, majdub atau judub atau jadab, ya. Lalu awak itu menerjemahkan kan gila.
Nah, masdub itu jatuh cinta. Orang kalau benar-benar suluk, syariatnya benar, torekoi tepat, maka dia akan masdub. Apa masdub itu? Berjumpa Kanjeng Nabi. Nek syariatnya benar, torekoi pas, carane nggih. Syariatnya benar, gitu. Lalu dijalankan secara tepat, dia akan masdub. Dia akan jatuh cinta berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Paling boten akan timbul rasa cinta yang mendalam kepada Kanjeng Nabi. Jenengan cinta no boten berarti lek boten cinta dereng cinta berarti dereng masdub, lek dereng masdub berarti syariah dan tarekohnya kudu ditandani. Ngoten gampangane. Nah, balik teng awake dhewe kabeh. Baru ada istilah namanya wusul. Wusul. Gitu. Suluk, masdub, wusul. Wusul itu sampai kepada Allah. Kenapa sampai kepada Allah? Karena kita ini berasal dari Allah dan akan sampai kepada Allah. Suluk, masdub, wusul dilakukan secara terus menerus, satu kesatuan disebut dengan wirid atau wurud. Jadi wiritan itu gitu, kesadaran diri bahwa kita ini selalu menempuh jalan yang benar dan tepat, jatuh cinta kepada Kanjeng Nabi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan masuk kepada sholat subuh gitu. Sering saya sampaikan ini di mana-mana. Sholat subuh itu dimensinya dua gitu. Dimensinya dua rakaat toh? Dua rakaat. Rakaat pertama adalah maghfirah, ampunan. Sering saya sampaikan, ampunan terhadap dosa. Artinya apa? Kalau kita diberi kemampuan oleh Allah melakukan sholat subuh, maka sholat subuh yang pertama itu adalah menutup seluruh dosa kita. Simbolnya malam. Maka subuh itu awal daripada siang, akhir daripada malam. Malam itu bahasanya zulmun gelap, lail. Orang yang melakukan kegelapan disebut dengan zalim atau dosa. Dosa atau kegelapan itu identik dengan neraka. Dosa atau kegelapan itu identik daripada neraka. Neraka itu jumlahnya 7. Jumlahnya 1, pintunya 7. Neraka itu jumlahnya 1, pintunya 7. Laha sab'atu abwab. Gitu. Pintu pertama disebut dengan hawiyah. Napa? Hawiyah. Pintu kedua disebut dengan sakor. Pintu ketiga disebut dengan lazo. Itu ada pada 3 rakaat maghrib. Artinya orang itu tidak mungkin diberi kemampuan sholat subuh lek maghribnya mboten beres. Karena sholat subuh pertama itu ampunan, ampunan itu identik dengan terhadap dosa malam, itu. Dosa itu identik dengan neraka, neraka itu jumlahnya 7, 3 di atasnya maghrib. Nek jenengan kuat sholat maghrib, gitu, ditambah dengan kuat sholat isya, maka subuh enteng. Jadi rakaat pertama maghrib itu adalah menutup pintu neraka bernama hawiyah. Kedua adalah sakor, ketiga adalah lazo. Niki dicek wonten Quran sedaya niki wonten. Baru masuk isya, gitu. Masuk isya ini kita perdalam sholat mawon gitu. Isya niku rakaat sekawan ya. Nggih. Rakaat pertama adalah pintu neraka sa'ir. Rakaat kedua jahim, rakaat ketiganya hutamah, dan rakaat keempatnya adalah jahannam. Gitu. Sa'ir, jahim, hutamah, jahannam. 4.
3 dan 4 sampai dengan 7 ditutup. Nah, masih ditambah lagi namanya sholat malam, qiyamul lail, disebut dengan sholatul nafilah. Apa? Sholat nafilah. Sholat apa bahasa kita? Nafilah itu lakban. Nafilah itu lakban. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 79. Sebagian daripada malam tegakkan tahajud ya. Salat sebagai nafilah lakban. Jadi 7 pintu neraka ditutup dengan 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, lalu dilakban. Datanglah subuh rakaat pertama. Artinya apa? Kita akan dipermudah, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau untuk melakukan sholat subuh. Kalau maghrib, isya plus niku trep. Makanya bersyukur, Pak. Wong diparingi kuat sholat subuh berjamaah niku wajib bersyukur. Kenapa? Ini rahmat. Ini ampunan terhadap dosa-dosa kita dan tertutupnya 7 pintu neraka. Dengan demikian kalau kita sudah melaksanakan maghrib, isya, tahajud plus subuh, berarti nggak bisa masuk neraka, Pak. Terpaksa tidak bisa gitu loh. Kecuali ingin. Kalau ingin nggih monggo mawon gitu. Misal ingin berapi-api, ingin bakar sate atau apa, monggo mawon silakan. Nggih. Jadi rakaat pertama subuh itu maghfirah. Makanya Kanjeng Nabi Adam dan Hawa gitu, ketika terlempar ke dunia dari surga, tentu bukan surga yang dimaksud surga abadi itu. Ini surga dalam dimensi kenikmatan ya. Mungkin bumi lebih atas dikit, apa planet apa gitu. Ini dijelaskan dalam surat Al-A'raf surat ke-7 gitu, ayat 23. Ini mufassir sufi menjelaskannya begini, wa qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ulama sufi ini perspektifnya tasawuf Pak gitu. Saya bicara tasawuf. Jadi zalamna di situ bukan kok melakukan kezaliman. Yang melakukan kezaliman bersifat zalim sehingga dalam keadaan gelap. Waqala, keduanya mengatakan Rabbana zalamna, ya Allah kami dalam keadaan gelap gulita. Ketika terlempar ke bumi ini, bumi oleh Allah tidak diberi sinar matahari yang dilewati oleh Adam dan Hawa itu. Adam terlempar ke Rohun, konon katanya ya. Hawa terlempar di Jeddah, Saudi Utara. Nah, Jeddah itu sendiri bahasa Arab Pak, artinya nenek. Jiddatun, kalau kakek jidun gitu. Nenek itu kan untuk perempuan, kalau kakek untuk laki-laki gitu. Nah, tempat-tempat yang dilewati oleh Adam dan Hawa atau bumi yang dilewati oleh Adam dan Hawa itu ditakdirkan oleh Allah sekian ratus tahun, 350 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun tidak mendapatkan sinar matahari sama sekali, sehingga dalam keadaan zolamna, gelap gulita. Wa illam taghfir lana, kalau tidak engkau ampuni, taghfir lana, kalau tidak engkau beri kemampuan kami untuk melakukan sholat subuh pertama, watarhamna, dan sholat subuh kedua, lanakunanna minal khasirin, maka kami berdua ini termasuk orang yang merugi. Maka sholat subuh yang kedua dimensinya watarhamna, rahmah. Rakaat pertama maghfirah, rakaat kedua rahmah. Nah, paling penting nanti disadari bahwa kalau kita sholat subuh itu kita bersyukur kepada Allah bahwa rakaat pertama kita mendapatkan ampunan
terhadap dosa malam. Paling boten, paling tidak gitu, kita bersyukur ya Allah. Yakin loh, yakin mau, jangan tidak yakin, jangan ragu, karena ragu itu bagian dari kesyirikan. Yakin bahwa berarti ibadah maghrib dan isya kita diterima. Kan kita nggak mungkin ibadah kita diterima atau tidak loh, itu kan keraguan. Lah ragu itu bagian dari kekufuran atau kafiran. Wong ragu itu tidak boleh, kudu yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah yang kita lakukan itu harus mengantarkan kita kepada keyakinan. Kalau tidak yakin, tidak ada gunanya. Nah, percuma aku sholat maghrib, toh tidak ada gunanya. Percuma nih, Bu. Yakin aku ibadahku diterima, maghribku, isyaku, tahajudku diterima. Tandane aku bisa sholat subuh. Apa gak oleh muni ngono? Ya oleh to. Disuruh malahan. Disuruh, yakin. Nah, jenengan yakin mboten? Lah sing ora awake dhewe. Jadi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi salat subuh pertama itu maghfirah, wa illam taghfir lana, ya toh. Rakaat kedua wa tarhamna, mendapatkan rahmah. Datangnya siang hari rahmah itu. Siang itu identik dengan rahmah. Terbukanya 8 pintu surga. Ada pada 4 rakaat.